Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat. Dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel yang kita sayangi ini adalah Gereja YouTube dan Leonardo Sirait. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video yang berbicara. Di situ adalah Menteri Agama di sebuah gereja, dan Menteri Agama ini beliau menyampaikan kata-kata yang sangat toleransi. Seperti apa yang kita ini, tapi kita dengarkan dulu apa penjelasan beliau. Apakah beliau menyinggung bagaimana pembubaran ibadah, penyegelan gereja, atau mengenai izin gereja gitu ya. Mari kita simak baik-baik Bapak Ibu, dan nantinya kita mempergunakan baik-baik juga komentar-komentar kita dengan bijak. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Baik, Mbak Rati, Pak Anthony, terima kasih atas undangan ya Bapak-Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Rahayu-Rahayu semuanya ya. Pertama-tama saya ingin mohon maaf, saya terlambat karena harus hadir acara ulang tahun istri saya. Maka saya kan termasuk suami takut istri, Pak Anthony. Ya. Dan takut diceraikan kalau saya meninggalkan tempat tanpa izin dia. So dia lagi masih ikut acara ulang tahun dia, dan saya mohon maaf, mohon izin ke istri tercinta, dan maka saya sedikit terlambat. Mohon maaf. Apa-apa. Tapi saya kira semua suami bisa mengerti ya apa maksud saya ini. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih Pak Anthony, Pak Mbak Dati ya untuk undang acara ini. Terima kasih banyak, dan mungkin dalam beberapa menit ini saya bisa sampaikan sebetulnya apa ya yang mungkin pesan-pesan dari saya yang mendukung Prabowo ya, yang saya kira mungkin banyak tidak mengerti atau tidak diketahui oleh generasi muda ya Pak Anthony ya. Saya lihat banyak anak muda di sini ya. I think the target audience kan Gen Z, Gen Millennial seperti ya Mbak Ratih ya. Yang pertama pesan kami adalah Pak Prabowo adalah pembela ya dan penegak Pancasila ya. Ini kenapa saya sampaikan ini ya, ini bukan suatu platitude ya, ini ya seperti ya orang selalu bilang pendukung Prabowo pendukung pembela Pancasila. Sebetulnya pembela Pancasila itu apa kan? Dan Prabowo sudah buktikan ya selama karir dia di militer dan juga sipil dia pembela Pancasila. Saya sebut ini Pak Anthony dan Mbak Rati karena berapa tahun lalu pada kampanye terakhir 2019 seolah-olah Prabowo pendukung-pendukungnya termasuk saya pendukung dan ingin mendirikan suatu negara khilafah ya. Mungkin kita semua ingat itu ya. Dan ini kan konyol. Saya kan agama Kristen kan, ternyata masih banyak tidak tahu atau tidak lupa atau tidak ingat itu. Saya kan orang Kristen ya. Saya adik kandung Prabowo orang Kristen. Kakak kami Katolik ya. Saya Protestan, kakak kami Katolik ya. Prabowo Haji
Muslim yang sangat moderat, ya, sangat moderat dan sangat-sangat toleransi, ya, toleransi kepada umat-umat lainnya. So saya kira itu ya, yang pertama yang saya mau sampaikan Pak Anthony ya. Mungkin Mbak Rati tahu atau dia tahu, tidak tahu, tapi itu keluarga kami ya. Dan keluarga kami itu dari Protestan dari ibu, dan ada Muslim dan Katolik dari ayah, dari papi, dari Pak Mitro. Pak Mitro keluarga ya, saya kira bisa disebut bangsawan Jawa, keluarganya Islam dan Katolik. So itu kenyataan, itu fakta. Yang kedua adalah Pak Prabowo dan saya termasuk orang-orang yang mendukung Pak Jokowi tahun 2012. Ya, ini mungkin milenial-milenialnya dan Gen Z tidak tahu, ya, karena ini sudah 10-11 tahun lalu. Ya, terus terang aja itu fakta dan sejarah. Saya yang rekomend ke Pak Prabowo dan Pak Prabowo mendukung Pak Jokowi sebagai calon gubernur DKI, ya. Dan waktu itu Gerindra dan PDIP, ya, dua partai yang dukung Pak Jokowi dan Ahok, melawan 34 partai lainnya. Ya, ini lupa atau tidak tahu. Dua partai melawan 34 atau bertarung dengan 34. Ya. Dan alhamdulillah, haleluya, yang dua partai dengan calon kami atau calon kita menang waktu itu ya. Itu 2012. Oke. Apa yang terjadi 2014, 2019 itu kan itu cerita lain. Tapi ini dua hal saya kira penting yang banyak terlupakan ya. Sebetulnya Prabowo yang ikut kampanye, saya juga ya secara gesit dan keras kampanye mendukung Pak Jokowi untuk jadi gubernur DKI tahun 2012. Itu dua hal yang saya kira penting untuk dikenal bagi orang-orang yang belum begitu kenal mungkin ya. Dan generasi Z sama generasi milenial itu yang seperti Pak Helmi katakan kan sangat-sangat krusial, sangat penting dalam hal ini. Ya bagi generasi Pak Helmi dan saya di atas umur 60 sudah ya, kita sebentar lagi puso ya. Orang Jawa bilang ya Pak ya Helmi. Saya kira orang Palembang ngerti kan maksudnya puso. Puso ini sebentar lagi akan fading away ya. Bagi Pak Anthony dan Mbak Rati mungkin nggak ngerti. So ini yang krusial ada generasi Z. Dan saya sangat setuju dan Pak Prabowo sudah berulang kali katakan kita tidak boleh menyerang orang, kita tidak boleh menghujat, kita tidak boleh menghina, kita sampaikan program kita. Our ideas, ya, gagasan kita yang sudah lama. Dan kita, nah ini hal ketiga, Mbak Rati dan Pak Anthony, Pak Helmi mungkin atau belum tahu Pak Helmi. Orang bertanya sama saya sejak beberapa bulan, termasuk relawan-relawan Pak Jokowi. Pak Hashim, apa jaminan Pak Hashim bahwa Pak Prabowo akan lanjutkan program yang dikerjakan Pak Jokowi saat ini? Apa jaminannya? Mereka selalu bertanya. Saya kemarin di Medan, sebelum itu di Bandung, sebelum ini Pemalang, di Solo dan sebagainya. Selalu bertanya. Mereka mau dukung. Mereka tahu Pak Prabowo loyal sebagai bawahan Pak Jokowi, sangat loyal. Ya, dia tahu. Mereka tahu itu. Tapi apa jaminannya? So saya bilang jaminannya itu cukup sederhana bagi saya. Saudara-saudara, saya bilang kalian harus baca program Pak Prabowo waktu dia maju Capres 2014. Program itu tertuang di dalam yang dinamakan 6 aksi transformasi bagi bangsa. Itu diumumkan Pak Prabowo bulan Agustus 2013. Dan di situ jelas kelihatan sekali program, sangat rinci, sangat jelas, termasuk rencana perpindahan ibu kota negara. Ini Agustus 2013, banyak yang tidak tahu. Pak Prabowo sudah umumkan
perpindahan ibu kota negara bulan Agustus 2013. 10 tahun lalu, Agustus 10 tahun lalu, Pak Prabowo di Sahijaya, waktu itu ada acara dengan media, sudah umumkan program sangat rinci termasuk perpindahan ibu kota negara. Ya. Dan itu sudah jelas. Programnya Pak Jokowi adalah program Prabowo. Program Prabowo adalah program Jokowi. Saya lihat, saya pelajari lagi program yang kita susun 2013. Saya juga kaget. Kok ini hampir 100%, 90% apa yang dikerjakan Pak Jokowi sekarang. Ya. So saya bilang ini adalah, dan sayang saya tidak bawa hari ini, kan ada di kantor saya di Jakarta. Saya bisa kirim lagi nanti ke Pak Helmi, ya Pak Anthony, Mbak Rati dan kawan-kawan. Saya lihat ada 129 peserta. Kalau perlu saya kirim, aslinya masih tercetak, masih ada. Yap. Program Jokowi adalah program Prabowo. Program Prabowo adalah program Jokowi. Ini jelas terbukti, nggak bisa disanggah. Ya, termasuk ya, ini ada satu anekdot ya, Pak Helmi dan Pak Anthony. Saya ketemu sudah berapa kali dengan namanya Pak Budiman Sujatmiko. Saya kira semua kenal dia kan. Pak Budiman ketemu saya, datang ketemu saya berapa minggu lalu sebelum ketemu Pak Prabowo. Saya yang bawa ke Pak Prabowo karena waktu itu saya dengar Pak Budiman mau dukung Pak Prabowo. Saya ragu-ragu apakah ini benar atau tidak. Kan ada jangan-jangan ada hoax. Saya ingat hoax yang namanya yang itu siapa namanya Ratna Sarumpait. Masih ada, ngerti nggak? Masih paham nggak apa yang terjadi? Ya, Ratna masih. Sarumpait. Pak Ya. Prabowo secara sengaja dijebak. Saya bisa katakan, saya saksi hidup. Pak Prabowo dijebak oleh orang-orang yang saya kira jahat waktu itu, dan Pak Prabowo sampai sekarang dia menyesal. Nah, ini saya takut jangan-jangan ya kawan baik, orang baik namanya Budiman dan teman-temannya akan jebak kami juga lagi. So 2 kali kami ketemu, asisten saya namanya Kobalen ketemu dulu, terus dia lapor, nampaknya Pak Hashim ini bukan jebakan, ini sungguh-sungguh. Oke, kalau gitu saya ketemu juga dia. Terus 2 jam saya diskusi. Saya kan curigai, saya sangat suspicious. Ini apa betul? Orang yang namanya Budiman Sujatmiko, yang dari dulu bersembarangan dengan Pak Prabowo, itu apa betul mau dukung Pak Prabowo? Saya kan ragu-ragu, saya curigai, apa benar? 2 jam saya diskusi sama beliau. Dan setelah diskusi, saya berkesimpulan ini orang-orang ini betul sungguh. Ini betul sungguh, ikhlas, sincere. Oke, kalau gitu saya akan bawa ke Pak Prabowo. Dan saya kira semua sudah tahu hasilnya apa. Pak Budiman ini yang saya menilai idealis, ya, orang yang tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, tapi sungguh-sungguh mau ketemu. Dan karena dia sungguh-sungguh percaya bahwa menurut dia, ya, saat ini untuk masa depan yang akan rentan dan rawan dan penuh bahaya untuk bangsa Indonesia, dia berkesimpulan Prabowo adalah pemimpin yang tepat, capres yang tepat dibanding yang lain-lain. Itu kata dia. Dan dia sudah sampaikan, dan sebentar lagi ya saudara-saudara, bapak-bapak bisa menyaksikan Pak Prabowo dan Budiman satu panggung bersama. Nah, itu minggu depan nanti. So ini suatu hal yang jadi kejutan. Nah, ini kenapa saya sebut itu? Karena dia juga kaget. Budiman baca programnya yang saya sebut tadi, itu kan sangat rinci, itu tercetak, dia lihat, kaget dia. Wah, itu betul di sini ya, ini 2013, waktu itu Pak Prabowo sudah bilang, sudah menyatakan akan dukung program pendanaan 1 miliar rupiah per desa. Setiap desa akan didukung 1 miliar rupiah dana desa. Tahun 2014, Budiman Sujatmiko membantah itu. Dia bilang itu programnya Jokowi, itu idenya Jokowi. Ya mungkin itu idenya Jokowi juga, tapi itu idenya Prabowo 1 tahun sebelumnya. Dan kemarin dia lihat programnya, kaget dia. Pak Hashim, ini betul ya, ini 2013, Pak Budiman. Ini Bapak bisa cek di media Kompas.
media Kompas waktu itu cover acara. Bulan Agustus 2013 acara ini disebut, dimuat di media massa, tapi mungkin kurang diikuti publik waktu itu mungkin. Dan di situ disebut program 1 miliar satu desa, itu 2013. So saya kira ini ya sebagai mungkin permulaan ya diskusi Pak Helmi, ya Mbak Rati dan Pak Anthony. Ini bahwa sini yang perlu disampaikan ke publik ya sebagai jaminan bagi orang yang tidak suka program Jokowi, ya udahlah, mungkin bisa pilih capres lain. Tapi yang suka dengan program Jokowi, itu bagi pendukung Prabowo yang ikut setia sama Prabowo, itu adalah program yang kita akan lanjutkan. Dan perlu saya sampaikan, mungkin yang akan kita lakukan adalah kita akan tingkatkan program-program yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi sejak 10 tahun ini. Saya kira itu sebagai permulaan diskusi ya Pak Anthony. Ya. PSI itu udah diketahui, kita itu tegak lurus kepada Pak Jokowi dan kita harus konsisten dengan itu. Kalau orang baca tanda, ya di medsos sudah ramai ya. Jadi tunggu aja, sabar aja. Jadi kita juga tidak mau mendahului kalau Tuhan berkehendak. Jadi kita akan berjuang bersama. Yang penting kita itu, kata Pak Prabowo itu dulu, ayahnya Pak Prabowo juga pendiri PSI juga dibilang gitu. Jadi sesuatu. Jadi banyak metafor yang ditebar, tidak perlu alergi ya kan. Kita bingung saja gara-gara orang yang berbeda kita ribut, bermusuh-musuhan, saling menyalahkan. Jadi kita berharap kita akan memilih yang terbaik sesuai dengan arahan Pak Jokowi. Siap, terima kasih Pak Helmi. Sudah menjawab kisi-kisinya dikit tuh ya. Mas Al, lanjut mau tanyakan mana Mas Al? Oke, mungkin saya ingin ke Pak Hasim sedikit, izin Pak Hasim. Ya, silakan Pak. Ini siapa yang bicara nih? Maaf. Saya izin Pak Al, Hafrizal Oktadi Putra. Oh, Pak Rizal. Silakan. Silakan ya, Pak Rizal. Warna baju kita agak seirama hari ini, jadi saya tertuju ke Pak Hasim. Mohon maaf sebelumnya Pak. Terkait dengan soal Pancasila tadi Pak, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya sebenarnya identitas Pancasila itu sudah melekat ke kesehariannya Pak Prabowo gitu. Nah, kita kan tinggal bagaimana mengkomunikasikan yang kalau Gen Z kan pemahaman soal Pancasila ini kan mungkin tidak terlalu kuat dari hal-hal yang bersifat filosofis, tapi adalah yang terkait dengan perilaku kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dibantu Pak Hasim bagaimana ini komunikasi yang baik kepada Gen Z atau milenial. Ini loh Pak Prabowo seorang yang Pancasilais gitu. Mungkin diperdalam lagi yang Pak Hasim sampaikan tadi. Terima kasih. Baik, Pak Rizal. Terima kasih. Saya kira pertanyaan yang bagus sekali karena ini juga pertanyaan yang diajukan ke saya beberapa bulan ini, terutama dari kawan-kawan yang relawan Pak Jokowi dan relawan Pak Prabowo. Yang pertama yang saya bisa sampaikan bahwa kalau Pancasila ini yang selalu dibicarakan dan dibahaskan beberapa di antara 5 sila, ya. Yang selalu dipersoalkan kan sila pertama, ya, itu ketuhanan yang Maha Esa, itu amat penting bagi umat-umat agama yang disebut minoritas. Itu termasuk saya, kan saya Kristen, Pak, ya. Terus keluarga dan teman-teman yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, kan apa jaminan yang kami ini yang minoritas akan nanti dilindungi, kan begitu. Maka sila pertama itu sangat penting. Terus mengenai persatuan Indonesia, ya kita lihat ada gerakan-gerakan separatis. Dulu di Aceh, sekarang dari dulu sampai sekarang itu yang namanya OPM, ya GPK, sekarang namanya KKB di Papua. Terus dan sebagainya dan sebagainya. Yang Pak Prabowo dan saya juga sama dan mendukung dan lain-lain mendukung. Yang tadi saya sebut yang harus ditingkatkan atau disempurnakan adalah sila kelima. Kalau saya kira kita semua masih hafal kan Pancasila, sila kelima itu apa?
itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Dan ini yang the missing, yang kurang, yang harus ditingkatkan menurut saya, menurut Pak Prabowo, menurut kawan-kawan di Gerindra, dan mudah-mudahan di kelompok-kelompok lain, kita harus bertekad untuk semakin membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk Hashim, bukan untuk Prabowo, bukan untuk Mbak Rati, ya, bukan hanya Pak Izal, ya, bukan hanya untuk Pak Anthony Leong, tapi seluruh ya, rakyat Indonesia, ya. Dan ini yang saya rasakan karena keluarga saya, ya, saya orang sugih, orang kaya, masih ada saudara-saudara yang belum sampai sekarang ini bisa bayar uang sekolah untuk anak-anaknya. Sampai sekarang ini belum punya uang untuk obati anak-anak yang sakit, ya, istri yang sakit, ya, orang mertua yang sakit dan sebagainya. Dan kalau saya orang kaya yang masih keluarga banyak seperti itu, yang belum sejahtera, apalagi orang lain, kan begitu, ya. So yang saya Pak Prabowo mau tekankan, kita mau tingkatkan, kita mau sempurnakan supaya sila kelima ini yang kita tegakkan, kita bisa bawa kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Memang harus ada program-program, it won't take one night, ini bertahun-tahun, tapi ini yang ini cita-cita Pak Prabowo mau laksanakan. Nah, ini ada dua hal ya yang saya mau sampaikan sebagai anekdot, ya. Pak Prabowo ini bicara mengenai hal ini bukan hanya sekarang, sejak berapa tahun, ini sebelum ada Gerindra, dan sebelum Pak Prabowo jadi cawapres 2006, ya, saya dipanggil Pak Prabowo ke kantornya 2006. Dia belum pejabat, dia belum capres, dia masih orang swasta lah. Dan waktu itu ini saya sama kakak saya bicara mengenai satu hal yang saya belum tahu waktu itu. Itu masalah stunting. Tahun 2006 saya tidak tahu itu stunting itu. Apa stunting? Prabowo yang jelaskan saya itu stunting itu apa? 2006, ya. Dan dia bilang ini kita harus ada solusi untuk masalah stunting yang kurang gizi untuk anak-anak kecil di bawah, bocah-bocah, ya, atau sekarang namanya bocil. Yang ini menurut Prabowo ini sangat membahayakan nasib bangsa Indonesia ke depan. Kan Prabowo bilang kita harus pikir nasib kita 20, 30, bahkan 50, 100 tahun ke depan. Jangan pilkada yang akan datang, jangan pilpres yang akan datang setiap 5 tahun kita pikir program. Kita harus pikir ada program jangka panjang 20, 35 tahun ke depan. Itu dia bilang ke saya 2006, ya. So ini mengenai stunting. So kita sekarang sedang susun, kita sempurnakan program-program yang waktu itu 2013 kita sudah umumkan. Kita ada program yang saya lagi ikut tim pemenangan, tim materi kampanye yang mana saya termasuk tim materi kampanye. Kita ada program-program yang saya kira dahsyat, ya, untuk bangsa Indonesia, ya, terutama untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu, ya. Nah, ini ada satu angka statistik dari pemerintah yang sangat memprihatinkan. Setahun lalu Pak Prabowo, Pak Jokowi dan pimpinan beberapa menteri yang termasuk yang senior-senior di kabinet dapat laporan intelijen. Laporan intelijen itu melaporkan ke Pak Jokowi, Pak Prabowo dapat laporan itu, bahwa ini tahun lalu, ya, 19,7%, ini yang saya ingat angkanya, 19,7% bangsa Indonesia menolak Pancasila sebagai dasar negara dan ingin menggantikan Pancasila dengan dasar lain yang disebut-sebut negara syariah, negara khilafah, dan lain-lain. Ini untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, saudara-saudara, 19,7% itu bagi saya sangat memprihatinkan, ya. Ini berarti bahwa hampir 55 juta jiwa menolak Pancasila. Ya, oke, kalau kita pangkas dengan anak-anak di bawah umur 17 tahun, mungkin kita pangkas 15 juta orang.
Berarti ada 40 juta orang dewasa di Indonesia menolak Pancasila sebagai dasar negara. Ini menurut intelijen negara. Dan setelah saya dan Prabowo dan kawan-kawan analisa, kami berkesimpulan bahwa saudara-saudara kita yang menolak Pancasila karena mereka belum merasakan manfaat Pancasila bagi mereka kehidupan sehari-hari. Mereka masih kurang makan. Mereka juga tidak ada air. Tidak air untuk mandi, tidak air bersih untuk minum, ya. Tidak ada fasilitas kesehatan yang terjangkau, banyak yang mahal. Ya, pendidikan yang tidak sempurna. Banyak anak-anak yang putus sekolah umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun dan sebagainya. Mereka tidak hidup dalam penghunian yang layak. Kemarin saya baca ada laporan di Kompas tidak salah. Menurut pemerintah, saat ini masih ada 2,3 juta kakak di DKI yang belum punya atau memiliki perumahan atau penghunian yang layak. 2,3 juta jiwa kakak yang belum memiliki perumahan atau penghunian yang layak. Coba, ini di ibu kota negara kita yang belum merasakan. Sehingga ini yang kita maksud dengan kita menegakkan, kita menerapkan, kita mengamalkan sila kelima. Dan dengan kita mengamalkan sila kelima, untuk seluruh rakyat Indonesia, kita pelan-pelan akan kurangi. Sehingga mereka yang awalnya menolak Pancasila, mereka, wah, betul-betul, dengan negara Pancasila, pemerintah yang selalu omong-omong Pancasila, kami akan merasakan manfaat. Anak kami akan sehat. Anak kami tidak akan putus sekolah. Anak kami akan bertumbuh dengan baik. Anak kami bisa dapat makanan yang layak dan mereka tidak akan kelaparan. Ya. Kami akan tinggal dan penghunian yang layak. Kita akan dapat air bersih untuk semuanya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. So saya kira itu yang saya mau sampaikan ya dalam kita mau amalkan Pancasila supaya jangan hanya slogan-slogan saja. Ya. Slogan Pancasila kita ngomong-ngomongnya seperti ritual. Ya, ritual aja Pancasila, tapi orang banyak yang tidak merasakan manfaat Pancasila, the benefits of Pancasila. So itu yang cita-cita Prabowo dari 17 tahun lalu, kita bikin Partai Gerindra, kita bangkit, kita gagal, kita bangkit, kita terus, kita gagal. Ya, saya kira nasib kita begitu, tapi kita masih ada tujuan. Nah, yang terakhir dari saya menanggapi apa yang dikatakan Pak Hari Rusli tadi, saya waktu beberapa minggu lalu saya dipanggil Pak Prabowo. Pak Prabowo minta saya bikin suatu rumah juga. Ya semacam rumah besar tapi ada namanya rumah pemenangan. Mungkin saudara-saudara sudah tahu. Dibikin untuk menampung relawan-relawan pro Prabowo dan mau lanjutkan cita-cita Pak Jokowi. Kita menampung yang tidak mau disamakan dengan Gerindra. Karena ternyata banyak dari kawan-kawan, saya bisa bersaksi dari P3, dari Partai Demokrat, dari Golkar, bahkan banyak dari PDIP sendiri yang mendukung Pak Prabowo. Kita menampung, kita bikin rumah, namanya Rumah Pemenangan di Jalan Imam Bonjol, nomor 25. Sehingga yang belum tertampung Pak Hari Rusli di Slipi, bisa bergabung dengan kita juga. Itu tempatnya kita semua ya yang semua orang yang mau mendukung, mau berkampanye, punya cita-cita yang sama. Seperti Budiman Sujatmiko, seperti Emmanuel Ebenezer, seperti baik kawan-kawan lainnya bisa berjuang bersama dan kita bikin satu tempat di Imam Bonjol 25. 2 rumah, 2 bidang tanah dari KPU Pusat. So ini kita menampung semuanya yang mau ikut kita, yang belum tentu mau ikut di dalam jajaran Gerindra. So saya kira itu saja yang saya mau sampaikan dan kalau ada pertanyaan ya saya berusaha untuk menjawab dan menanggapi. Terima kasih. Closing statement ya tadi. Terima kasih Mbak Rati karena
sebetulnya banyak yang mau dikerjakan oleh Pak Prabowo. Yang pertama yang saya belum sebut tadi itu mengenai pemberantasan korupsi. Saya kira ini semua jadi concern kita semua, termasuk saya. Saya sangat berbangga apa yang dilakukan Pak Prabowo. Dan ini saya mau jawabkan ini saya jarang ada kesempatan bagi saya untuk sharing beberapa hal yang mungkin bisa digunakan oleh kawan-kawan untuk menangkis fitnah dan tuduhan, ya. Yang pertama ini ada mengenai seolah-olah ada proyek Pak Prabowo untuk keluarkan dana pemerintah 1.715 triliun untuk anggaran pertahanan, ya. Solo itu sudah di blow up lagi. Itu sebenarnya lagu lama 2-3 tahun lalu oleh Ibu Koni Bakri. Waktu itu dia salah pengertian. Dan di sini tolong dicatat bagi siapa-siapa yang mau pakai ini untuk menjawabkan ini beredar lagi di sosial media, ya. So ini yang saya mau sampaikan dan meluruskan, ya. Yang anggaran itu 1.715 triliun itu anggaran itu semacam perkiraan selama 25 tahun, ya. Itu bukan 1 tahun, itu 25 tahun. Dan atas permintaan dari Pak Jokowi, Pak Prabowo bikin roadmap untuk Indonesia kuat pertahanannya untuk jangka panjang. Dan waktu itu untuk bikin 25 tahun, ya. So ini banyak keliru, ya. Oh, ini Pak Prabowo mau keluarkan dana. Bukan. Itu ada anggaran 25 tahun perkiraan yang sampai sekarang ini belum disetujui, ya, karena ada COVID dan ini dan itu dan sebagainya, ya. So itu waktu itu perkiraan. Terus kedua, mengenai pesawat tempur bekas, ya. Ini pesawat bekas, ini pasti mangkrak, pasti begini. Pesawat tempur itu adalah milik negara namanya Qatar. Qatar itu mungkin sedikit lebih besar dari Singapura. Karena airspace, ruang angkasa di sekitar Qatar itu terbatas, maka Angkatan Udara Qatar itu jarang bisa pakai pesawat tempur mereka, ya. Dan pesawat tempur mereka itu adalah pesawat yang flying hoursnya sangat-sangat terbatas, sangat kecil, hampir bisa dikatakan baru, ya. So ini satu mispersepsi yang dikeluarkan oleh, ya, lawan kita, seolah-olah pesawat bekas itu rongsokan dan sebagainya. Maaf, itu bukan rongsokan. Pesawat itu bisa tergolong masih hampir baru karena pilot-pilot Qatar jarang terbang karena kesempatan untuk terbang juga sedikit. So itu kedua, ya. Maaf kalau sedikit terlalu lama, tapi saya kira perlu, ya, kawan-kawan bisa menampung dan menyerap data ini. Yang ketiga mengenai kawasan food estate, seolah-olah itu mangkrak. Nah, bagi saudara-saudara yang nonton Najwa Shihab berapa minggu lalu dan juga menonton Deddy Corbuzier setahun lalu, Pak Prabowo sebut itu, tapi dia tidak mau sebut nama-nama orang. Tapi dia sebut beberapa orang birokrat yang selalu cari kesempatan untuk menjegal atau menghalangi, untuk merintangi, atau dengan kata lain mensabotase program-programnya. So ini kawasan food estate sudah didukung Pak Jokowi, tapi unsur-unsur pemerintah di bawah itu tidak mendukung, ya. Tidak mendukung karena mungkin dari partai lain, atau tidak mendukung karena pertimbangan tertentu, ya. Seberat waktu itu, ya, anggaran yang sudah disetujui tidak dikucurkan anggarannya, maka kawasan food estate tidak bisa bergerak, dananya tidak datang, ya. Itu satu. Kedua, perizinannya, ya, ini kan hutan-hutan rusak, ini bukan hutan yang masih bagus, ini hutan yang sudah rusak. Dan menurut Kementerian Kehutanan, secara resmi ada 12 juta hektar hutan yang rusak parah. Itu yang mau dipakai Pak Prabowo untuk hutan, untuk pakai lagi, ya. So ini
Ini yang perlu saya mau luruskan ya. Terus ada hal-hal lain mungkin ya yang mungkin sangat atau belum dikenal. Pak Prabowo sangat concern dengan lingkungan hidup ya. Dia sangat concern dengan sampah plastic waste yang kita Indonesia nomor 2 loh. Negara penghasil plastic waste di dunia setelah China. Dan ini menjadi pencemaran lingkungan, pencemaran kelautan kita yang sebetulnya membahayakan kesehatan kita. Juga dengan microplastics dan sebagainya. Dan ini saya kira nanti bisa disampaikan ke masyarakat. Dia sangat concern dan mungkin karena di negara lain itu environment menjadi concern dari generasi milenial dan muda ya dibandingkan yang tua-tua ya. Banyak yang tua-tua tidak terlalu concern, tapi yang muda concern karena dampak terhadap perubahan iklim dan sebagainya ya. Dan saya kira itu ya. Dan terus terakhir dari saya, Pak Prabowo sudah tekankan dia bukan petugas partai dan Gerindra nggak ada di Gerindra, termasuk saya dan siapa-siapa tidak ada petugas partai di Gerindra ya. Kita nggak ada, kita tidak kenal istilah petugas partai. Kita semua ada petugas rakyat, kita adalah pelayan rakyat. Itu ditegaskan Pak Prabowo dari dulu ya. So ini juga harus disampaikan. Dan terakhir dari saya, terus sengaja, Prabowo menurut saya ada pemersatu bangsa ya. Dia bisa menerima orang yang pecat dia dulu, namanya Wiranto, yang mencat dia, Prabowo setiap kali lebaran selalu datang ke senior. Orang yang pecat dia, yang permalukan dia, tapi dia tetap bisa datang dan bisa maafkan dan bisa. Sekarang Pak Wiranto ini mendukung Prabowo secara terang-terangan. Saudara kan kawan-kawan bisa baca atau nonton di YouTube. Wiranto mendukung. Juga Pak Yusril yang dulu membela tim Jokowi Maruf Amin, ya, dan dari Jurkam kalau salah, juga sekarang terang-terangan dukung Pak Prabowo. Sehingga dari semua elemen ya yang bisa, dan sebentar lagi kawan kita yang baru Pak Budiman Sujatmiko akan terang-terangan dan sebagainya. Saya kira dia pemersatu bangsa, bisa dari kiri, bisa dari kanan, dari semua spektrum politik di Indonesia dia bisa mempersatukan. Dan tujuan kita bersama, kita mau majukan Indonesia, kita mau mensejahterakan rakyat kita yang belum sejahtera, yang ternyata masih banyak ya. Saya kira satu hal yang belum dikenal banyak orang. Satu hal terakhir, Mbak Rati, boleh saya ya, ada waktu 1 menit. Tidak banyak tahu, bisa ya. Ini karena banyak orang tidak tahu. Ini ada aset negara BUMN yang namanya Garuda yang hampir dipilotkan negara, pemerintah. Hampir dipilotkan. Karena ya menurut Menteri Keuangan tidak ada dana untuk menyelamatkan dan disuntik ke Garuda. Garuda mau dipilotkan berapa bulan lalu. Karena Pak Prabowo sangat prihatin dan sangat, ya bisa dikatakan sangat nasionalis ya, itu bagi dia dan saya juga sependapat ya, itu malapetaka bagi bangsa Indonesia kalau Garuda dibiarkan pilot. Kenapa? Coba dipikirkan ya kawan-kawan, kalau Garuda dipilotkan, nanti penerbangan Indonesia akan dikuasai oleh satu kelompok. Karena Lion Air, Wings Air, Super, ya, dan Batik Air itu dikuasai satu kelompok. Kalian bisa paham ya apa yang saya katakan? Bisa paham? Bisa Pak, bisa. Siap. Ini di mute ini. Paham Pak, paham. Siap. Kawan-kawan, kalau Garuda dibiarkan pilot, berarti satu monopoli, satu kelompok menguasai satu monopoli di Indonesia. Ya, Pak Kuat, Pak Rusli, ya, Mbak Ratih, semua yang di sini yang ikut hadir hari ini,
harus ikut penerbangan perusahaan maskapai penerbangan yang dikuasai satu kelompok saja. Itu namanya monopoli. Monopoli. Dan Pak Prabowo sangat prihatin dan dia tidak rela dan dia korbankan anggarannya, anggaran pertahanan. Dia menawarkan kepada pemerintah Pak Ibu Sri Mulyani dan Pak Jokowi, ya okey, kalau begitu, kalau pemerintah tidak ada uang, ambil uang yang dikuasai saya, anggaran pertahanan, saya rela anggaran saya dipangkas dan dipakai untuk menyuntik dan selamatkan Garuda. Saya bisa katakan Pak Kuat ya, Pak Rusli, tidak ada menteri di Indonesia yang rela anggarannya diambil menteri lain. Tidak ada. Tidak ada. Hanya satu di Indonesia saat ini. Itu namanya Prabowo Subianto. Berapa triliun? Saya dengar 7,5 triliun diambil oleh anggaran Prabowo. Prabowo rela dipakai oleh menteri lain untuk selamatkan Garuda. Ini banyak orang tidak tahu. Prabowo tidak mau iklankan, mau publicity atau apa. Tapi ini perlu kalian tahu. Ya, kalian tahu karena Prabowo tidak egois. Kalau perlu anggaran saya dipakai. Ini luar biasa ini, ya. Dan ini saya kira menunjukkan ya kepada kita semua, ya. Dan saya kira mudah-mudahan kawan-kawan semakin bersemangat, semakin kuat dalam perjuangannya. Karena Prabowo itu berjuang untuk rakyat Indonesia, ya. Ini saya yakin ini. Dia tidak berjuang untuk keluarga. Saudara-saudara bisa tanya, Hashim dapat proyek apa di Kemhan selama 4 tahun ini? Saudara bisa cek, ya, apakah saya dapat proyek apapun, ya, dan saya bisa katakan tidak, ya, dan ini saya kira yang untuk kuatkan ya perjuangan kita dan semangat kita, ya. Prabowo, saya kira, ya, menurut saya dia bisa selamatkan Garuda untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu bukan satu exaggeration dari saya, ya. Saya kira demikian, Mbak Ratih. Maaf mungkin terlalu lama ya saya bicara. Terima kasih. Oke, saudara. Itu dia videonya. Cukup menarik ya. Kalau menurut kalian gimana, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk informasi update dan menarik lainnya. Oh ya, saya perlu kasih tahu dulu saudara-saudara di YouTube ini mengenai kegiatan kemarin itu ya saudara, yaitu mengenai membantu pertumbuhan gereja, membangun jemaat-jemaat yang ada di daerah sebagai sesama manusia kita saling mendukung. Terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang sudah mendukung kegiatan pelayanan kita ya. Ya, yang sudah mendoakan juga. Kalau namanya ikut donasi, Tuhan berkati saudara-saudara. Dukung terus semuanya program kegiatan pelayanan gereja YouTube. Karena gereja YouTube ini masih banyak program-program. Bahkan kita ada namanya program membantu gereja di pelosok-pelosok. Tempat ibadah yang tadinya tidak layak, saudara. Kita coba untuk emas bagaimana tempat ibadah tersebut bisa layak untuk dikatakan tempat ibadah. Banyak saudara, tempat-tempat ibadah di pedesaan tidak layak gitu. Bahkan bisa dibilang tidak pantas disebut tempat ibadah gitu ya. Membahayakan jemaat. Maka dari itu kami gereja YouTube mencoba membuat kegiatan CMC, yaitu Gerakan Membangun Gereja. Tujuan dari CMC ini, tugas dari CMC ini banyak saudara. Salah satunya, selain membangun wujud atau raga gereja atau di bidang fisik, biar layak digunakan, selain itu mencoba untuk sampai ke legalitas perizinan gereja tersebut gitu ya. Jadi selama ini kan banyak sekali gereja ditutup karena alasan PMB atau alasan nggak punya izin dari SKB 2 Menteri. Kita bantu coba agar
Gereja-gereja yang tidak memiliki izin, gereja bisa sepantasnya layak untuk perizinan. Itu ya saudara. Nah, kalau mau tahu kegiatan kita, mau tahu sampai mana proses kinerja gereja YouTube, soal GMG ini, ayo jadi member gereja YouTube. Karena kalau saudara jadi member di gereja YouTube, saudara bisa melihat video kegiatan kami di pedesaan, di tempat terpencil. Kenapa harus dibuat dibuat member? Karena kita khawatir juga bisalah artikan, bisalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tim gereja YouTube juga mau untuk pelayanan ini dianggap spesial dan tidak mau diumbar-umbarkan. Itu kesepakatan kita bersama tim, biar pelayanan ini juga murni untuk memuliakan nama Tuhan. Gimana caranya bergabung dan menjadi member? Coba, bagaimana mencobanya? Saudara bisa klik tombol bertulisan terima kasih. Di situ saudara bisa klik nominal dan klik kirim melalui via apa. Yuk jadilah member. Kalau sudah jadi member, saudara berarti sangat mendukung dan ambil bagian dalam semua pelayanan di gereja YouTube. Saudara juga bisa mendukung dan ambil bagian dalam pelayanan gereja YouTube ini. Selain itu bisa berdonasi untuk pelayanan ini melalui nomor rekening. Nomor rekening yayasan kami bisa ada di kolom deskripsi setiap video-video yang ada. Karena gereja YouTube juga tentu butuh dukungan dana Bapak Ibu. Tapi ingat, kepada saudara-saudara yang tergerak hatinya untuk ikut membantu pelayanan gereja YouTube. Segenap keluarga besar gereja YouTube mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, satu lagi, ada yang nanya, berapa sih bisa dukung untuk kegiatan pelayanan kita di daerah ini, Bang? Saudara-saudara, untuk mendukung pelayanan ini berapapun bisa, saudara. Di sini ayo bergandengan tangan saja gitu. Bisa 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, dan seterusnya. Tentu akan sangat berdampak bila pada akhirnya kita sama-sama melakukannya. Sama-sama bergandengan tangan. Jadi mari Bapak Ibu, saudara-saudara gereja YouTube, mari dukung. Saya percaya apa yang ditabur oleh Bapak Ibu tentu akan Bapak Ibu dapatkan sendiri. Seperti yang Alkitab katakan bahwa tak pernah orang yang rajin memberi menjadi miskin, justru akan menjadi berkat banyak orang. Dan pastinya tiada berkesudahan. Bapak Ibu dan saudara-saudara gereja YouTube tidak akan mengalami kekurangannya. Karena sumber berkat itu Tuhan sendiri. Dan tentu orang yang sering memberkati juga akan senantiasa diberkati. Karena Alkitab berkata, bilang barang siapa yang menabur kepadanya, pun juga akan diberikan tuaian. Dia juga akan menuai. Ingat, menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit, menuai sedikit. Saudara-saudara, gereja YouTube, udah paham kan tentang hal ini? Tapi yang jelas, poin terpenting adalah apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita bantu. Itulah yang paling penting. Mari kita saling bahu-membahu. Ya, saudara-saudara. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara gereja YouTube, semuanya itu mengenai kegiatan GMG Gerakan Membantu Gereja tadi ya. Oh iya, satu lagi ada pengumuman yang menanya, kalau saudara tahu tempat gereja atau saudara punya gereja belum layak, ibaratnya masih 30-50% gitu, gerejanya, hancurnya gitu, paling tidak gitu ya, 50%. Dan gerejanya itu ada di sekitar saudara, saudara bisa infokan kami. Atau hubungi nomor yang
ada di deskripsi. Nanti tim kita akan follow up karena sudah ada beberapa gereja juga kita laksanakan. Jangan malu, karena ini demi kebaikan kita bersama. Demi kebaikan memuliakan nama Tuhan. Kalau ada yang tanya dari mana sumbernya, dananya Tuhan pasti sediakan gitu ya. Tuhan pasti pertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang mau memberi dan mau menjadi berkat. Sebenarnya sudah banyak saudara-saudara yang kita pegang perihal ini, lagi berjalan juga ada gitu. Jadi jangan malu, infokan langsung biar kita follow up. Kalau gereja itu layak kan kita juga senang saudara. Apalagi makin banyak gereja-gereja yang bertumbuh gitu. Ayo kita gunakan platform gereja YouTube, channel YouTube ini untuk menyalurkan dan menjembatani gereja-gereja di pedesaan. Gereja-gereja yang belum layak, sebisa mungkin kita layakkan. Itulah program tahun ini dari gereja YouTube. Kalau tahun kemarin kita memang punya tema penuaian jiwa. Ya kan, penuaian jiwa, murtadin dan sebagainya. Kita tampung juga, tapi kalau jiwanya sudah dicari tapi tempatnya tidak ada, sama juga gitu ya, sama aja omong kosong itu kan. Maka dari itu kita terus bergerak dan menjalankan untuk terus maju dan berkembang. Ayo jadi berkat, ayo berdampak, jangan cuman buat sekedar tontonan tapi bisa jadi tuntunan. Itu saudaraku. Terima kasih, salam toleransi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all, saudaraku.